Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wasikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah kita bisa laksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita selanjutnya sejenak duduk untuk mengikuti majelis zikir, majelis yang dinaungi oleh para malaikat, diturunkan rahmat, mudah-mudahan juga sakinah, dan diberikan nama kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad SAW, buat keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan atau tabi'in, sampai seterusnya siapa yang tegak melaksanakan Islam hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, kita langsung saja hari ini giliran fikih. Hari ini kita sampai kepada pasal yang ke-9 tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Jadi pembahasan kita masalah sholat fardu sudah selesai. Sekarang hukum meninggalkan sholat. Bagaimana hukum orang meninggalkan sholat? Pertama sekali, hukum orang meninggalkan sholat kalau dia mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, sudah jelas kafirnya. Dia dibebani oleh Allah sholat 5 waktu berarti wajib, sementara dia keyakinannya dengan meninggalkan itu mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib. Bahkan semua yang diwajibkan oleh Allah, bila seseorang mengatakan atau meyakini bahwa ini tidak wajib, maka jelas kafirnya. Berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Nah, sekarang tinggal bagaimana orang meninggalkan sholat karena melalaikannya atau meremehkannya, meninggalkan dengan sengaja. Barang siapa meninggalkan sholat karena malas atau meremehkannya, maka pendapat yang sahih adalah bahwa dia juga kafir. Nah, ini tentunya berbeda di kalangan ulama. Yang terkenal pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, sampai ada dialog mengenai orang yang meninggalkan sholat antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahumullah.
Berdasarkan dohir ayat, dohir hadis, yang meninggalkan karena meremehkannya juga kafir. Bahkan bila meninggalkan terus menerus. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertobat lalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itulah adalah saudara-saudara kalian dalam iman, saudara seiman. Ayat itu menunjukkan bahwa selama mereka orang-orang musyrik belum mewujudkan syarat mendirikan sholat, maka mereka bukan muslimin dan bukan pula saudara kita seagama. Berdasarkan hadis Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dan mereka orang-orang musyrik, ya, perjanjian antara kita kaum muslimin dan orang-orang musyrik adalah as-shalah, salat. Maka barang siapa meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Ini hadis sudah sangat masyhur, terkenal. Juga hadis inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarakus shalah. Sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Ini sudah jelas, ya. Faqad asyraka itu sudah jelas, maka dia telah kafir. Nah, cuma masalahnya ada yang kafir dicap sebagai keluar dari Islam dan atau kafir yang berbuat dosa. Nah, ini perlu penjelasan. Barang siapa yang kadang-kadang sholat dan kadang-kadang meninggalkannya, atau melaksanakan satu sholat fardu atau dua fardu saja, maka secara zahir juga dia telah kafir, sebab dia meninggalkannya secara keseluruhan, sebagaimana teks hadis tarkus shalah. Nah, ini banyak pendapat. Saya kutip pendapat ini, pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan masalah meninggal sholat itu hadisnya banyak, ya. Hukum orang yang meninggal sholat hadisnya banyak. Beliau membuat risalah atau tulisan hukum meninggalkan sholat. Kata beliau, pertama, hadis-hadis mengenai orang yang meninggalkan sholat banyak. Sementara kita dihadapkan kepada pendapat para ulama. Ada yang mengatakan orang meninggalkan sholat itu kafir, ada yang mengatakan tidak kafir, ada yang mengatakan kafirnya keluar dari Islam, ada yang mengatakan kafirnya hanya berbuat dosa besar. Mana yang harus diikuti? Nah, beliau kemudian mengambil kesimpulan. Pertama,
kalau di antara para ulama berpendapat berbeda-beda, maka dikembalikan kepada hadis-hadis. Itu pendapat pertama. Kalau ulama berbeda-beda, maka yang pertama dikembalikan kepada hadis-hadis untuk menentukan hukumnya menurut pendapat beliau ya. Maka menurut hadis, kata beliau, seseorang di mana sampai pada sebutan meninggalkan sholat dan di mana tidak. Seandainya mereka kadang mengerjakan, kadang tidak mengerjakan, atau mengerjakan hanya sholat-sholat tertentu saja. Kalau lagi ingat dia kerjakan, tidak. Nah, beliau mengatakan sholat yang diwajibkan berdasarkan nas itu adalah 5 waktu. Kalau orang ini mengerjakan hanya 3 waktu, maka kata beliau itu termasuk meninggalkan sholat. Maka berarti orang itu kafir. Ya, kalau meninggalkannya lebih banyak, 3 waktu, kerjakan hanya 2, kafir. Kalau mengerjakan kalau meninggalkannya lebih banyak, maka itu kafir. 3, apalagi 4. Apalagi sholat hari Jumat saja. Sholat Jumat itu lebih kafir karena sholat itu sehari semalam. Nah, kalau orang itu yang dikerjakan olehnya lebih banyak daripada yang ditinggalkan, maka dia tidak meninggalkan sholat. Misalnya dia mengerjakan 5 waktu, yang ditinggalkan cuma 2, kata beliau, maka orang itu lebih banyak mengerjakan, maka tidak termasuk meninggalkan sholat. Itu pendapat Syekh Utsaimin. Nah, kita perlu juga pendapat yang lain, misalnya dari pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Terjadi dialog antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah. Imam Syafi'i dalam satu kesempatan berkata kepada Imam Ahmad, saya dengar kamu berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Tanya Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Dijawab oleh Muhammad, memang iya, orang yang meninggalkan sholat kafir. Begitulah sabda Nabi, letterlock hadis. Kata Imam Syafi'i, kalau sudah kafir, bagaimana cara masuk Islamnya? Ya, orang Islam tetap Islam, mengakui bahwa Allah itu Esa, Tuhannya dia, tapi dia kadang-kadang meninggalkan sholat. Kata Imam Muhammad kafir. Nah, dengan meninggalkan, bagaimana dia tetap Islam? Dengan apa dia supaya Islam? Kata Imam Ahmad, ya dia harus mengerjakan sholat. Dijawab lagi Imam Syafi'i, orang yang kafir, kan tadi udah dibilang kafir Imam Ahmad, mengerjakan sholat, orang kafir sholatnya nggak diterima. Terus dijawab lagi Muhammad, kalau begitu dia harus taubat, mengucapkan la ilaha illallah. Dia, kata Imam Syafi'i, dia masih mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana dia disuruh mengucapkan la ilaha illallah? Nah, terjadilah begitu, sementara tidak selesai begitu saja. Masing-masing pendapat. Imam Ahmad berpendapat kafir, Imam Syafi'i berpendapat tidak kafir.
Ya, bagaimana kesimpulan akhirnya? Kesimpulan akhirnya dalam buku ini, orang yang meninggalkan sholat, kadang-kadang sholat dan kadang-kadang tidak sholat, itu bukan meninggalkan sholat. Dan hukum asalnya bagi dia, Islamnya tetap tegak, maka kita tidak menghukumnya keluar dari Islam kecuali sesuatu yang pasti. Orang dikatakan keluar Islam. Maka kesimpulan ini, orang yang meninggalkan sholat, dalam bahasa hadis disebut tarkus sholat, terhadap orang yang melaksanakan sholat fardu atau dua saja, pada intinya dia tidak meninggalkan sholat. Jadi pendapat ini hampir mirip dengan pendapat Syekh Utsaimin. Orang yang masih mengerjakan sholat, apalagi banyak yang dikerjakannya hanya sholat-sholat tertentu yang tidak dikerjakan, maka orang itu tidak kafir. Tidak kafir bukan berarti tidak berdosa. Kita sengaja meninggalkannya satu kali saja itu berbuat dosa besar. Ya, itu sudah berbuat dosa. Ini dibahas bukan berarti kita meremehkan orang yang meninggalkan sholat, tetapi tentang hukumnya perlu ditentukan. Sebab satu kali saja orang meninggalkan, dia sudah dosa besar. Ya. Nah, supaya kita tidak mudah mengkafirkan orang hanya lantaran berbuat maksiat. Orang yang meninggalkan sholat itu jelas berbuat maksiat. Jadi yang meninggalkan terus-menerus sepanjang hidupnya itu sudah jelas kafirnya. Yang meninggalkan kadang-kadang, mengerjakan kadang-kadang, ya dilihat berapa banyak yang ditinggalkannya dan berapa banyak yang dikerjakannya. Nah, tinggallah masalah kafirnya itu sampai pada keluar dari Islam atau tidak. Nah, itu perdebatan di kalangan ulama. Tetapi yang jelas, kalau dia meninggalkan dengan mengatakan dalam keyakinannya bahwa sholat itu tidak wajib, nah itu baru kafir. Jadi begitu pandangan Ahlussunnah wal Jamaah mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat. Baik, kita masuk kepada bab kelima tentang sholat sunnah. Hukum sunnah, pengertian sunnah sebagaimana sudah kita terangkan sebelumnya, yaitu sebuah ketaatan yang diperintahkan Allah tetapi tidak wajib. Allah memerintahkan berarti dia mencintai, karena Allah mencintai kebaikan-kebaikan. Tetapi bagi Allah dibebankan kepada seorang hamba tidak wajib. Kedua, pengertian sunnah adalah sunnah untuk mengukur ketaatan kita dalam hubungannya mensyukuri nikmat. Artinya sudah dikatakan oleh Rasulullah bahwa dua nikmat yang paling banyak orang melalaikannya,
yaitu nikmat sehat dan kesempatan. Nah, dalam sunnah-sunnah ini bisa orang nanti dikatakan oleh Allah, aku sudah beri kesempatan, sudah diberikan kesehatan, kenapa kamu tidak mengerjakan yang aku cintai? Jadi kita kalau ada waktu, ada kesempatan dan masih sehat, maka sholat sunat dikerjakan. Itu pengertian sunnah. Baik, bagian pertama adalah keutamaan dan hikmah pensyariatan sholat sunat. Keutamaan sholat sunat. Sholat sunat termasuk sarana mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama setelah jihad di jalan Allah dan mencari ilmu. Ya. Kalau tidak dalam rangka mencari ilmu, tidak dalam rangka jihad, maka sholat sunat itu paling utama. Misalnya nih, mendengarkan ceramah itu sarana menambah ilmu. Misalnya, mudah-mudahan ya, duduk di majelis ilmu itu sarana tolabul ilmi. Itu lebih utama daripada sholat sunat. Ya, lebih utama daripada sholat sunat. Tetapi kalau diberikan waktu ya kita sholat sunat dulu, kemudian baru tolabul ilmi. Jadi jihad dan tolabul ilmi itu lebih penting daripada sholat sunat. Tetapi kalau dibalik pemahamannya, sholat sunat adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama setelah jihad dan tolabul ilmi. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, Man adani waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan seterusnya banyak panjang hadisnya. Fa in ahbabtu kuntu sami'u alladhi yasma'u bih wa basaru alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Terus kalau dia minta pasti aku ampuni. Itu hadis qudsi. Allah berfirman begini, barang siapa mengusuhi waliku, maka aku mengumumkan peperangan terhadapnya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku perintahkan merupakan kewajiban baginya. Dan hambaku ada yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Jadi dari hadis ini, amalan sunnah itu tangga untuk mencapai kecintaan Allah. Yang wajib tadi tidak ada yang aku cinta, bagi Allah tidak ada yang Allah cintai terhadap hambaku kecuali dia mengerjakan yang wajib-wajib. Nah, kemudian senantiasa ada hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil yang sunnah-sunnah. Jadi ibadah sunnah sholat misalnya itu dari kita, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pendekatkan dirinya. Maka barang siapa yang merasa ingin mencintai Allah,
dia mendekatkan diri dengan sunnah yang sunnah-sunnah. Sampai kemudian kalau sudah sampai Allah mencintai. Kalau Allah sudah mencintai, kata Allah dalam hadis ini qudsi, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengaran itu. Kemudian menjadi penglihatannya yang aku melihat dengan penglihatan itu. Dan menjadi tangannya yang dia berbuat dengan tangan itu. Dan menjadi kakinya yang dengan itu dia berjalan. Bila dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Dan bila dia minta ampun, pasti akan aku ampuni. Jadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala seolah-olah memandang, mendengar, berbuat dan berjalan semuanya sudah apa? Semuanya sudah menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang dicintai. Orang itu sudah mendapatkan apa yang disebut bahwa Allah bersama orang itu. Kemana saja dan apa saja itu Allah yang berbuat. Sampai-sampai kalau dia terbetik ingin berbuat kekeliruan, maka dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingin berbuat kesalahan, tidak jadi, karena Allah sudah bersama dia. Itu orang yang dicintai oleh Allah, karena dicintai. Nah, apakah dicintai oleh Allah seorang itu? Belum tentu. Makanya kita berusaha mencintai Allah dengan apa? Dengan memperbanyak sholat sunat. Nah, jadi kalau sudah keterangannya seperti itu, mana ada orang yang mau meninggalkan sholat sunat? Kalau ada waktu dan ada kesehatan, mana mau ada orang yang meninggalkan sholat sunat ketika kedudukannya begitu istimewa. Kemudian yang kedua, sholat sunat itu kedudukannya adalah untuk menambal ya, bahasa saya, untuk menambal sholat fardu yang bolong-bolong. Yang bolong-bolong bukan berarti nggak dikerjakan atau dikerjakan, karena sholat fardu kan misalnya sholat ada kurangnya, misalnya khusyuknya kurang, cara rukunya kurang sempurna, cara angkat tangan nggak sempurna. Kan ada itu kita kan begitu. Kalau bangun dari ruku, orang seperti nggak serius mengangkat tangannya gitu. Seharusnya kan Allah, sami Allahu liman hamidah, tegak begini. Ada yang begini aja. Tangannya sekedar atau apalagi tidak angkat tangan sama sekali. Dalam kemarin kita sudah katakan mengangkat tangan itu kan bagian daripada ya wajibnya sholat. Nah, kalau dalam sholat sunat orang bisa santai, nggak sampai. Jadi antara setengah tidak sampai sini, antara sini sampai pundak sini. Allah sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, atau sampai sini. Kadang-kadang orang angkatnya setengah saja, itu kan menandakan tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti kurang nilainya, kurang pahalanya. Nah, sholat sunat itu untuk menutupi sholat wajib yang kurang sempurna dilakukan oleh seorang hamba. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslim yaumal qiyamah as-salah. Fa in atammaha wa ila qila.
unduru hal min tatawu fa in kana lahu tatawu ukmiltu fa in kana lahu tatawu ukmilatil faridah min tatawihi thumma yuf'alu bisairil amal al mafruḍ misal dzalik. Sesungguhnya amal yang mana seorang muslim dihisab dengannya pada hari kiamat adalah as-shalah. Jadi yang pertama kali dihisab dari kewajiban kita as-shalat. Bila dia mengerjakannya, menyempurnakannya, ditulislah sempurna. Nah, ada yang kita sempurna atau tidak, belum tentu, belum tahu. Tetapi bisa dicari sempurnanya apabila kita laksanakan yang wajib sholat, yang rukun sholat, yang wajib sholat, yang sunnah sholat, semuanya kita kerjakan. Yang makruh sholat kita tinggalkan. Itu kita memaksimalkan makna kesempurnaan. Nah, kalau ngangkatnya aja nggak semangat, dikatakan sempurna dari mana? Ya. Ya. Kalau sudah sempurna dia kerjakan, maka dikatakan kepadanya ditulislah sempurna. Dan bila tidak sempurna, maka dikatakan oleh malaikat yang memeriksa, lihatlah oleh kalian apakah dia mempunyai amalan-amalan yang sunnah dari sholatnya itu. Bila dia mempunyai amalan sunnah, sholat sunnah, maka sholat wajibnya disempurnakan dari sholat sunnahnya. Kemudian dilakukanlah terhadap seluruh amal-amalnya wajibnya yang seperti demikian itu. Jadi fungsi sholat sunat itu untuk menyempurnakan sholat fardu yang mungkin kita tidak sempurna melaksanakannya. Jadi selagi ada waktu dan ada kesempatan, tidak ada alasan orang yang muslim, mukmin mendekatkan diri kepada Allah. Kita mesti melakukan ini karena dari hari-hari kita mesti meningkat. Jangan seperti orang yang sudah biasa dan umum kita lihat, ya, umum ya, ketika sholat Jumat tuh paling nyata sekali. Sholat Jumat datangnya sudah menjelang imam selesai baca doa, ada di belakang, maka pada berdiri. Azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi yang pertama sholat sunnah itu untuk sarana mencintai Allah. Allah cinta ketika kita mengerjakan yang fardu-fardu. Tetapi kita mencintai Allah itu kita laksanakan dengan sholat-sholat sunat. Antara mencintai dan dicintai. Kalau dilihat dari diri kita, orang yang mencintai Allah pastilah dia suka apa yang Allah suka. Nah, dari hadis qudsi tadi bahwa Allah mencintai kalau seorang hamba mendekatkan diri yang nawafil sampai Allah mencintainya. Yang kedua adalah fungsi sholat sunat itu menutupi
dari sholat fardu yang kurang sempurna. Baik, mudah-mudahan kedua pembagian ini kita bisa menyadarinya dan bisa mengamalkannya. Kemudian kita lanjutkan pada bagian kedua adalah pembagian sholat sunnah. Pembagian sholat sunnah. Sholat sunnah terbagi menjadi dua. Yang pertama sholat sunnah muqayyad. Ya, yang pertama sholat sunnah muqayyad, yaitu sholat yang terikat dengan waktu-waktu tertentu. Sholat yang terikat dengan waktu-waktu sholat tertentu atau sunnah muqayyad. Misalnya sholat sunat yang mengikuti sholat wajib disebut dengan sholat sunnah rawatib. Dan diantara juga yang tidak mengikuti sholat wajib, itu ada sholat witir, sholat duha, sholat khusuf, dan lain-lain. Nah, yang sholat mengikuti sholat wajib atau sholat rawatib dalam sebuah hadis sebanyak 12 rakaat atau 10 rakaat. Kalau Ibnu Umar mengambilnya 12 rakaat. 12 rakaat apa saja tuh? Dari zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat 2 salam 4 rakaat sebelum duhur. Udah 6 kan? 2 sama 4 rakaat 6. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur. Udah 8. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. 12 rakaat. Qabla yasar enggak ada yang rawatib, sunnah rawatib. Tetapi ada yang sudah itu gore muakkadah. Ini yang muakkadah, yang Nabi kalau di tempat, artinya bukan dalam karena siapa, Nabi tidak pernah tinggalkan. Yang 12 rakaat ini sunnah rawatib, kalau Nabi ada di rumah, enggak sedang bepergian, Nabi enggak pernah tinggalkan. Makanya dikatakan oleh ulama sunnah rawatib yang muakkadah, sangat ditekankan. Nah, yang lain ghairu muakkadah banyak. Ghairu muakkadah misalnya sebelum asyar, habis zuhur kan yang muakkadah 2 rakaat ditambah dengan yang ghairu muakkadah jadi 4 rakaat. Jadi kalau muakkadah dan ghairu muakkadah kita gabung, yang zuhur itu 4 rakaat sebelumnya ditambah dengan 4 rakaat sholat fardu, ditambah lagi 4 rakaat sesudahnya, jadi 12 rakaat. Nah, itu ada hikmahnya nanti kita kenapa sholat zuhur 12 rakaat jadinya, padahal zuhur itu lagi asik-asiknya bekerja. Kenapa? Yang subuh yang tidak terikat dengan bekerja cuma 2 atau cuma 4 dengan yang sunnah muakkadah. Jadi 12 rakaat menurut Ibnu Umar. Nah, kalau yang mengatakan hanya 10 rakaat, berarti duhurnya sebelumnya 2 rakaat, sesudahnya 2 rakaat. Jadi 10 itu. Ya, boleh soalnya.
orang berjihad kemudian tidak sholat, kalau mati apa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia nggak sholatnya karena kenapa? Karena lagi menghadapi musuh, gitu kan? Atau dia sengaja meninggalkannya, tergantung niatnya. Kalau sedang menghadapi musuh, misalnya tembak-tembakan sehingga gak sempat sholat, emang dia mesti ladenin dulu musuhnya. Dia bisa nanti mengkodoknya. Misalnya siang, dari pagi jam 11 sampai masuk waktu zuhur, musuh terus-terusan menyerangnya. Dia mempertahankan diri dengan niat, wah udah zuhur nih, nanti kalau sempat, yang penting ladenin dulu musuh. Sebab sholat berperang disebutkan dalam surat An-Nisa, ya. Nah, kalau dengan begitu dia nggak apa-apa, karena dia niatnya mengkodok, tapi sudah keburu mati, insya Allah diampuni. Allah alam. jangan dipastikan ya. Mudah-mudahan gitu. Nah, tapi kalau orang yang meninggalkannya, kenapa? Dia tinggal misalnya meninggal, wah saya lebih penting pada jihad daripada sholat. Nah, dengan semangat itu, dengan keyakinan itu, dihisab dia. Ya, dihisab nanti Allah yang memberikan balasannya. Apakah, tapi tidak sampai kafir jelas, kan baru satu kali nggak sholat. Kalau terus-terusan, ya bukan mujahid namanya itu. Mujahid nggak sholat. Yang kedua apa tadi? Orang yang tertidur di rumah, tertidur kemudian nggak sholat berjamaah. Tertidur termasuk yang diampuni. Tertidur ada yang kita kan nggak bisa, misalnya kita tidur, misalnya tidur jam 11 kan ngantuk jam 11 siang, nanti harapannya jam 12 bangun pas zuhur, tapi kebablasan. Nah, kebablasan itu kan orang nggak bisa dikatakan keinginan dia. Nabi mengatakan rufi'al qalam anis salah satunya diangkat tulisan catatan karena 3 sebab. Salah satunya adalah orang yang tertidur sampai terbangun. Jadi kalau orang tertidur belum sholat, dia kerjakan setelah bangun. Dia misalnya tertidur, pas bangun, wah ini jamaah sudah selesai di masjid. Masa dia boleh nggak ke masjid, boleh tidur, boleh sholat di rumah saja, karena sudah tertinggal, ya. Keseringan ketiduran. Nah, keseringan ketiduran itu bukan. Nah, kalau keseringan misalnya kita tertidurnya qailula, tidur jam 11, bangunnya terlambat terus. Nah, perlu dirubah. Masa zuhur enggak sholat di masjid terusan? Karena apa? Karena tertidur. Tiap hari begitu ya, perlu dirubah, gaya hidupnya perlu dirubah. Waktunya sudah habis. Ya, gitu Pak ya. Kita sudahi dulu, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.